Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang flame sensor atau sensor api. Di sini sudah ada modulnya. Di dalam flame sensor ada beberapa komponen. Kita lihat yang paling depan. Ini adalah sensornya, bentuknya seperti LED yang berwarna hitam. Ini merupakan fotodioda. Fotodioda ini merupakan receiver atau penerima sinar inframerah. Seperti kita ketahui bahwa namanya nyala api, itu selain dia bisa memancarkan cahaya, dia juga mengandung gelombang inframerah yang panjang gelombangnya atau lambdanya sekitar 0,5 mikrometer hingga sampai 1,1 mikrometer. Nah, panjang gelombang inframerah ini bisa diterima oleh fotodioda di sini. Nah, dari fotodioda nanti akan diteruskan ke IC op-amp. Di sini ada op-amp tipe LM393. Jadi, fungsi op-amp di sini dia bisa mengkomparator atau membandingkan antara tegangan referensi yang diset pada trim pot dengan tegangan dihasilkan oleh sensor. Nah, dari komparator ini dibandingkan, maka outputnya bisa dalam bentuk analog dan bisa dalam bentuk digital. Jadi di sini ada 4 pin. Pin yang paling ujungnya adalah VCC ke 5 volt. Ground, di sini adalah D0. D0 ini artinya outputnya dalam bentuk digital. Dan di sini adalah A0 dalam bentuk analog outputnya. Jadi tinggal kita mau yang mana mau kita gunakan. Apakah data output yang digital di sini adalah outputnya hanya ada high dan low, sedangkan analog tentunya tegangan yang variabel yang nanti akan kita manfaatkan di dalam pemrograman masuk ke input analog Arduino sehingga bisa kita olah akan menghasilkan nilai-nilai angka di situ. Nah, ini akan bisa kita proses. Di dalam modul ini ada 2 buah LED. Di sini adalah LED power. Jadi pada saat tegangan 5 volt masuk, di sini akan menyala lampunya. Dan ada lagi untuk mendeteksi sinyal. Pada saat ada sinyal inframerah yang mengenai sensor di fotodioda, maka lampu LED ini akan menyala. Untuk mengatur sensitivitas, kita bisa mengatur dengan cara memutar trim pot. Jadi silakan saja diputar trim potnya, maka tingkat sensitivitas daripada sensor bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita tentunya ya. Terus jaraknya ya, kalau yang saya cek sih sekitar 30 cm ya, dia akan bisa mendeteksi api dengan baik. Nah, untuk menggunakan modul sensor ini kita membutuhkan microcontroller. Kali ini kita menggunakan microcontroller Arduino. Silakan gunakan microcontroller jenis lainnya, itu terserah kepada Anda yang familiar dengan microcontroller yang jenis apa. Tapi kalau untuk pemula memang lebih enak kita menggunakan Arduino Uno sebagai dasar-dasar di dalam pemrogramannya. Nah, nanti kita hanya memanfaatkan input analog untuk eksperimen kita. Jadi kita nanti ada beberapa uji coba. Yang pertama nanti kita akan mengecek bagaimana data analog dari modul. Kita menggunakan bisa dari A0 sampai A5, tapi di sini saya menggunakan A0. Bisa juga nanti kita cek bagaimana data digitalnya. Nah, untuk data digital nanti dari sensor modul kita gunakan pin digital. Kita jadikan input di sini mulai dari 0 sampai 13. Tapi untuk uji coba nanti kita tes aja di pin 7. Boleh gunakan pin lainnya. Nah, nanti pada proyeknya kita membuat 2 proyek, yaitu proyeknya adalah alarm api. Jadi nanti dia akan membangkitkan buzzer saat mendeteksi adanya api. Terus kita juga nanti membuat suatu proyek yang kedua, pemadam api otomatis. Jadi pada saat ada api, maka kipas akan bekerja secara otomatis. Ini biasanya kalau di lomba robotik, kadang-kadang ada suatu lomba yang mematikan lampu lilin. Nah, bisa kita manfaatkan dengan fan ya, dengan kipas. Jadi seperti itu nanti proyek kita.
Oke, baik. Untuk mempersingkat, langsung saja kita uji coba. Untuk yang data analog, kita butuh kabel jumper. Kabel jumper seperti ini, yang male dan female. Kita pasang saja kabelnya. Untuk yang kabel orange, kita ke VCC. Terus yang kabel kuning kita taruh di ground. Uji coba pertama kita letakkan di A0. Jadi kita mendeteksi data analog. Jadi kita gunakan A0. Nah, setelah itu bisa kita hubungkan yang ini ke 5 volt. Terus yang kuning ini adalah ke ground. Nah, kita pasang seperti ini. Sedangkan yang hijau ini merupakan data A0, kita gunakan juga A0 di sini. Boleh menggunakan A0, A1 sampai A5, tapi kita A0 saja nggak apa-apa untuk latihan. Nah, kita hanya uji cobanya seperti ini saja. Kalau sudah seperti ini, kita langsung bisa membuat programnya. Jadi programnya kita menggunakan A0. Di sini adalah integer, sensor api, kita menggunakan A0, terus kita menggunakan serial untuk melihat nilai angkanya. Nah, setelah itu di void loop kita membuat suatu variabel lagi namanya nilai sensor. Nah, nanti nilai sensor ini adalah tempat kita menyimpan hasil daripada pembacaan sensor. Jadi pada saat kita membaca sensor di A0, di analog read, kita simpan di serial sensor. Hasil daripada ini kita tampilkan di serial monitor. Nah, ini. Jadi nilai di sini akan tampil di serial monitor. Terus kita butuhkan delay sesaat. Ya. Setelah itu dia looping, jadi muter terus. Sekarang kita coba upload. Sudah diupload. Nah, sekarang coba kita lihat serial monitornya. Pada serial monitor terlihat angka-angkanya masih cukup besar karena memang belum ada sumber api. Jadi angkanya sekitar 1000. Di sini terlihat 1000 lebih ya, 1013, 1012. Nah, sekarang coba kita siapkan sumber nyala api. Nah, seperti ini saya siapkan lilin ini. Langsung kita hidupkan. Nah, ini sudah hidup apinya. Nah, sekarang coba kita arahkan ke sensor. Ya, jadi berubah ya. Pertama kita perhatikan dari nyala LED. Nah, jadi LED daripada sinyal inframerah ini akan hidup pada saat dia menangkap ada gelombang infrared yang dibangkitkan daripada api. Nah, kalau kita lihat terjadi perubahan nilai sensor, nilai sensornya semakin kecil pada saat dia mendeteksi adanya api. Jadi pada saat mendeteksi adanya api, nilai sensornya sangat kecil sekali, sekitar ya bahkan sampai yang terkecil ini 30-an ya, 30-an nilainya pada saat dia mendeteksi adanya api. Nah, pada saat dia tidak mendeteksi api, dia akan tinggi sekali sampai ribuan nilainya. Nah, jadi nilai inilah yang bisa kita manfaatkan untuk mengontrol, misalnya adalah untuk menghidupkan kipas. Jadi pada saat nilainya kita set, misalnya nanti kita set 50, maka kipas sudah bisa hidup. Itu saja untuk uji coba yang pertama tentang data analog. Berikutnya nanti kita akan uji coba data digital. Untuk uji coba yang kedua, kita menggunakan data digital. Jadi, kita hanya memindahkan pin A0 tadi ke D0. Kita pindahkan ke sini. Nah, setelah dipindahkan seperti ini, yang A0 di dalam board Arduino kita lepas. Kita pindahkan saja misalnya ke pin 7 untuk uji coba ini. Silakan gunakan pin yang lainnya, itu terserah Anda.
Nah, setelah kita ke pin 7, bisa kita buat programnya dulu. Ini programnya. Di sini ada integer, sensor api. Kita gunakan pin 7. Terus kita set sensor api ini di pin mode-nya sebagai input. Jadi dia akan menerima input digital. Terus kita aktifkan serialnya. Nah, setelah itu kita lakukan void loop. Integernya kita buat lagi. Seperti tadi juga, kita membuat variabel lagi namanya nilai sensor. Nilai sensor ini adalah untuk menyimpan daripada hasil pembacaan digital yang ada di pin 7 tadi. Jadi pin 7 tadi, apakah kondisinya high atau low, kita simpan di variabel nilai sensor. Setelah itu kita tampilkan di serial monitor. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita upload. Oke, udah sukses. Nah, sekarang kita aktifkan serial monitornya. Terlihat nilainya, nilai sensor itu adalah 1, karena memang belum ada sumber api. Nah, sekarang coba kita nyalakan apinya. Nah, ini sudah ada apinya. Kita arahkan sensor ke sini. Setelah kita dekatkan dengan sumber nyala api, maka nilai digitalnya akan menjadi 0. Kalau kita jauhkan, dia akan 1. Nih. Jadi kita taruh bawah, maka nilainya akan 1. Pada saat kita dekatkan dengan sumber api, maka nilai digitalnya adalah 0 logiknya. Nah, jadi seperti itu untuk uji coba yang kedua untuk data digital. Kesimpulannya, pada saat dia mendeteksi adanya suatu api, maka sinar inframerahnya terdeteksi, maka hasil daripada modul sensor ini menghasilkan logik 0. Pada saat dia tidak mendeteksi adanya api, maka logik yang dihasilkan adalah 1. Itulah untuk kesimpulan pada uji coba yang kedua ini. Demikianlah uji coba flame sensor untuk data output analog dan data output digital. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada blog saya di www.elektronikahenry.com. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.